Dan saya rasa tidak salah kalau saya tanya di sini, apakah memang ada, tidak usah rencana, ada mimpi itu kah? Kalau ada mimpi kasih tahulah kita. Siapa tahu mimpinya bisa kita koreksi. Kita koreksi mimpi. Atau kalau memang sudah pada tahap bukan mimpi lagi, tapi ada niat, ya mungkin kita diskusikan baik-baik. Kalau ada Pak Menteri. Ini karena Pak Suding tadi ngumpan-ngumpan saya, ya udahlah. Saya tanya itu Pak. Apalagi banyak soal bikin kita gagap menjawabnya. Keterlaluan. Politikus Demokrat bicara dugaan dekret penundaan pemilu. Ditulis oleh X Hardy. Tampaknya memang ada kelompok yang suka membuat gaduh situasi politik di negara ini. Mereka saking piciknya, sudah tidak peduli dengan kondisi bangsa ini. Seolah mereka tidak peduli negara ini mau jadi apa, sehancur apa. Yang penting ambisi politiknya tercapai. Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali berhembus. Bahkan kali ini makin liar dan tak bertanggung jawab. Isu ini sebenarnya sudah meredup. Isu ini kemudian panas kembali setelah pernyataan Ketua MPR RI Bambang Susatyo atau Bamsud. Bamsud mengusulkan agar penyelenggaraan pemilu 2024 dihitung kembali. Alasannya adalah akan ada banyak potensi masalah di balik penyelenggaraan pemilu 2024. Dan kita sama-sama tahu dalam waktu dekat kita akan dihadapkan pada suatu agenda besar nasional, yaitu penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak. Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu. Nah, ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya tepat dalam era kita setengah berupaya untuk melakukan recovery bersama terhadap situasi ini, dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya. Isu itu rupanya disambut dan digoreng dengan maksimal. Salah satunya adalah anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat, Beni Kaharman, yang menyebutkan akan ada kemungkinan muncul dekret penundaan pemilu pada tahun 2024. Pernyataan Beni viral, di mana diunggah juga melalui akun TikTok @fpd_DPR. Ada yang mengatakan ini KUHP cepat-cepat disahkan sebab tahun depan ini akan ada dekret perpanjangan pemilu. Dan yang protes-protes itu akan ditangkap semuanya. Saya bilang sama Pak Suding, ya, nggak usah tunggu tahun depan lah. Kalau mau tangkap, kita siap ditangkap. Kalau memang mau ditangkap. Jadi bikin kita tidak tenang di akhir tahun ini. Ini salah satu prinsip keterbukaan, Pak Menteri. Daripada omong di belakang-belakang, mending kita langsung
kesempatannya di depan. Dan saya yakin Pak Menteri tahu itu. Suding aja yang lingkaran dalam tapi paling luar tahu, apalagi Pak Menteri lingkaran dalam. Pada video tersebut tampak Benny yang tengah mengikuti rapat dalam pembahasan Undang-Undang KUHP dengan pemerintah. Benny menyebutkan bahwa Undang-Undang KUHP disahkan tahun 2022 agar bisa mengeluarkan dekret penundaan pemilu tahun 2023. Ada yang mengatakan ini KUHP cepat-cepat disahkan sebab tahun depan ini akan ada dekret perpanjangan penundaan pemilu, kata Benny. Benny juga menyebutkan bahwa orang-orang yang protes mengenai penundaan pemilu bakal ditangkap. Tak usah tunggu tahun depan lah. Kalau mau ditangkap, kita siap ditangkap, katanya. Saya tak habis pikir, kenapa kader Demokrat selalu suka menggoreng sesuatu seolah senang kalau negara ini gaduh. Isu dari mana yang dimaksud dengan dekret penundaan pemilu? Katanya ada kabar. Tapi kabar tersebut didapat dari mana? Saya yakin kemungkinan besar kabar tersebut datang dari pikiran mereka yang entah sedang halu atau mimpi di siang bolong. Tadi dikatakan bahwa Benny bilang Undang-Undang KUHP disahkan tahun 2022 agar bisa mengeluarkan dekret penundaan pemilu tahun 2023. Kalau yang waras, pasti sudah bisa bilang kalau Benny ini sedang ngawur. Undang-Undang KUHP memang disahkan tahun ini, tapi baru berlaku efektif atau valid tahun 2025. Jadi, sebelum tahun 2025 masih berlaku Undang-Undang KUHP yang lama. Dengan KUHP yang lama, gimana ceritanya bikin dekret penundaan pemilu? Ini logika yang mudah dipatahkan. Jadi kesimpulannya, Benny sedang memancing di air keruh dan bikin gaduh dengan statement yang tidak bertanggung jawab. Harusnya ucapan seperti ini harus diperiksa langsung oleh polisi dan ditelusuri apa maksud pernyataan tersebut dan dari mana kabar yang dia maksud. Ini benar-benar meresahkan, keterlaluan, dan sangat kontroversial. Mereka jelas berusaha menargetkan pemerintah. Padahal pemerintah tidak ada niat dan pemikiran sedikit pun ke arah sana. Bahkan prosedur dan tahapan pemilu sudah matang. Verifikasi parpol pun sudah selesai. Ada 17 parpol yang lolos menjadi peserta pemilu. Untuk apa kader Demokrat ini menambah bensin ke api yang sudah mulai redup? Supaya api tetap membesar, kan? Supaya rakyat muak dan benci terhadap pemerintah, kan? Supaya nantinya rakyat memilih antitesis pemerintah, yang dalam hal ini Demokrat, iya kan? Cara ini sungguh menjijikkan, bahkan terkesan pengecut. Ini sama dengan video Andi Arief yang beberapa waktu lalu menuding bahwa Anies akan ditangkap dan dijegal supaya tidak jadi capres. Tidak ada tindakan tegas terhadap ucapan orang ini, sehingga Demokrat merasa di atas angin dan terus menebar isu busuk demi menggoyang pondasi pemerintah. Narasi-narasi ini adalah propaganda untuk menyerang pemerintah. Mereka cuma berlindung di balik dugaan, kabarnya, konon, dan info entah dari mana yang tujuannya untuk membuat gaduh. Coba ingat kembali kegaduhan yang dibuat Partai Umat saat dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024. Mereka bilang info A1 bahwa Partai Umat dijegal. Padahal itu semua hanyalah lelucon untuk mempromosikan sinetron yang berjudul Dizolimi. Biar sinetronnya laku, maka bikin sensasi agar mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Sejak kapan pemerintah jadi gila dengan menangkap orang yang memprotes penundaan pemilu? Hanya orang stres yang percaya dengan narasi sampah seperti ini. Bagaimana menurut Anda?
Silahkan tulis komentar di bawah.